Shalom teman-teman pemuda GBS Yerusalem Baru. Meskipun kita pada hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi biarlah Tuhan diam di dalam rumah kita masing-masing, Tuhan hadir di dalam rumah kita masing-masing. Biarlah kita hari ini mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
hadirat-Mu dinyatakan di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman pemuda GBS Yerusalem Baru. Biar kita hari ini mau bersorak-sorak lebih lagi untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Mari kita berdoa lebih dulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak muda yang peduli dengan sebuah pengajaran firman Tuhan. Sehingga saat ini kami akan merenungkan bersama-sama tentang pengampunan. Biarlah ini tidak hanya menjadi perenungan kami, tetapi Tuhan, hamba mohon Roh Kudus memimpin kami semua, terutama anak-anak kami pemuda Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru, supaya mereka mau melakukan firman Tuhan ini, sehingga hidup mereka menjadi ringan, hidup mereka menjadi sukacita karena mereka telah melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom anak-anakku pemuda Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru, The History Makers. Saya bangga kepada kalian karena mulai peduli kepada pengajaran-pengajaran Alkitab. Dan kita dalam 2 minggu ini merenungkan topik penting, yaitu tentang pengampunan. Dan bagaimana nanti minggu kedua kita akan belajar tentang mengampuni. Pertama-tama kita belajar lebih dulu hal pengampunan ini. Anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pengampunan, tidak ada manusia yang selamat. Karena kitab Roma menulis, natur kita sebagai manusia secara alamiah, mulai dari rahim ibu kita sudah berdosa. Itu yang ditulis oleh Daud. Dari rahim ibuku aku dikandung di dalam dosa. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang menebus segala dosa kita, pasti neraka sudah menunggu kita semua. Kenapa kita bisa selamat? Kenapa kita bisa menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa kita bisa hidup bahagia di bumi, lalu hidup kekal di surga? Karena ada pengampunan. Mari kita belajar perihal pengampunan ini sebagai topik yang kalian pilih untuk saya sampaikan di dalam firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 23. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 39. Sambil saya bacakan, kita akan renungkan ada 3 poin di sini perihal pengampunan. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 39. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, nama tempatnya saja sudah mengerikan. Namanya Tengkorak atau Golgota. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Perhatikan kata menyalibkan. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Tadi saya katakan bukan, tanpa pengampunan kita tidak akan selamat. Tetapi karena pengampunan, karena karya penebusan daripada Tuhan Yesus, kita selamat. Bagaimana cara penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus rela untuk disalib di tempat yang bernama Tengkorak, tempat yang mengerikan. Kata menyalibkan ini sangat sentral. Makanya tadi saya baca 2 kali. Menyalibkan atau salib itu adalah hukuman paling keji, paling sadis. Saudara-saudara, kata salib itu sangat menyakitkan dan mengerikan sekali. Berbicara tentang pengampunan, mari kita melihat diri kita masing-masing. Pernahkah kita disakiti sehebat rasa sakit yang diderita oleh Yesus? Pernahkah saudara dilukai oleh seseorang? Mungkin perasaanmu atau mungkin pipimu yang betul-betul ditampar, disakiti. Melebihi dari penderitaan Yesus ketika menebus engkau dan menebus dosa saya. Saya ingin menjawab, tidak pernah. Tidak pernah bisa melebihi apa yang ditanggung oleh Yesus. Karena itu berbicara tentang pengampunan, yang pertama-tama kita harusnya memandang kepada salib Yesus di Golgota. Dan berkata kepada diri kita sendiri, kenapa saya tidak bisa mengampuni?
Kenapa saya tidak bisa memberikan pengampunan? Yesus saja sudah mengalami hal yang paling sakit, paling hebat, siksaan yang paling keji, paling sadis, yaitu disalib. Berbicara pengampunan tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang salib. Mari kita lanjutkan ayat 34. Tadi yang pertama, pengampunan. Berbicara soal salib. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Poin yang kedua, ketika tadi yang pertama pengampunan itu berbicara tentang salib. Pengampunan. Ketika Yesus merasakan penderitaan yang begitu hebat, saudara, kalimat yang meluncur dari kata Yesus, dari perkataannya, di tengah-tengah penderitaannya menanggung siksaan di salib. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ada kata pengampunan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Biarlah itu menjadi luapan kita. Ketika engkau akan melakukan pengampunan, katakan itu, "Bapa, ampunilah mereka." Artinya bahwa kita menyerahkan pengampunan itu kepada Bapa. Bukan Bapa, ku ampuni mereka, tidak. Tapi Bapa, engkaulah yang perlu dan seharusnya mengampuni mereka. Luar biasa, saudara. Bahkan kalau Bapa tidak mau mengampuni, maka Bapa, pembalasan itu adalah hakmu, bukan hakku. Yang pertama, pengampunan berbicara tentang salib. Pengampunan berbicara tentang siapa yang berhak mengampuni, yaitu Bapa. Kalau Bapa tidak mau mengampuni, siapa yang berhak membalas? Bukan saudara, bukan saya, tetapi juga Bapa. Itu poin yang kedua. Dan dilanjutkan di ayat 34 ini, mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Bayangkan, saudara, setelah Tuhan Yesus mengucapkan pengampunan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Pemimpin-pemimpin, orang-orang di sekitar salib Yesus justru memperberat penderitaannya dengan mengolok-olok, menghujat dia, memojokkan Yesus. Kalau dia adalah Mesias, orang dipilih Allah, biarlah dia menyelamatkan dirinya. Bukankah itu seperti menampar Tuhan Yesus, memukul dengan perkataan? Juga ayat 36, prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Prajurit itu tidak hanya melakukan eksekusi hukuman salib, tapi mengolok-olokkan dia. Dan mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Memangnya Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Bisa. Bahkan Yesus mendeklarasikan bahwa dialah panglima perang. Dari ucapannya, seluruh tentara surga tunduk dan melakukan. Yesus sendiri berkata, "Kalau aku berkata, pasti panglima perang, yaitu Tuhan Yesus yang mempunyai komando atas pasukan bala tentara surga, pasti akan menolong aku." Itu perkataan Yesus sendiri. Tapi tidak mau dia lakukan, saudara. Walaupun diolok-olok, diberikan challenge, diberikan tantangan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali. Ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu juga menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjahat pun menghujat Tuhan Yesus.
Saudaraku, orang-orang yang menerima hukuman salib biasanya memaki-maki, biasanya marah, tidak terima untuk disalib, dihukum seperti itu. Tidak hanya ngomel tapi memaki-maki, marah-marah. Dan pasti juga keluar perkataan kotor dari mulutnya. Penjahat-penjahat itu, saudara, terutama salah seorang dari penjahat itu menghujat dia. Tapi penjahat-penjahat itu, saudara, yang satunya bingung, saudara. Kami ini penjahat layak dihukum mati. Tapi sebagaimana lazimnya, kami pasti akan marah-marah, memaki-maki. Tetapi mereka mendengar perkataan Yesus apa tadi? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Itulah yang membawa salah satu penjahat itu berkata, Tuhan, ingatlah akan daku. Kalau engkau ada di Firdaus, hari ini kata Tuhan Yesus, engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Poin yang ketiga kita belajar. Bab pengampunan itu, saudara, tidak akan melemahkan harga diri kita. Apakah dengan diejek, dihujat seperti itu, lalu harga diri Yesus turun sebagai Mesias? Tidak. Dia sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Bapaknya. Dan dia mengatakan, aku harus menyelesaikan pekerjaan daripada Bapakku. Yaitu penyelamatan manusia yang berdosa. Apakah harga diri dan status Yesus sebagai juru selamat turun oleh karena ejekan, bahkan hujatan seperti itu? Tidak. Yesus memberikan pengampunan itu tidak mengurangi, tidak melemahkan harga dirinya. Saudara, pengampunan bukan untuk membebaskan orang lain dari kesalahannya. Tidak. Siapa sih kita, saudara, yang bisa membebaskan kesalahan orang lain? Pengampunan bukan untuk membebaskan orang lain, tapi membebaskan diri kita sendiri. Dari apa, Pak Andreas? Dari penjara. Loh, penjara apa, Pak Andreas? Penjara sakit hati. Penjara kepahitan. Justru dengan pengampunan, saudara bebas dari penjara sakit hati dan kepahitan. Saya barusan menerima WA di hari Minggu sore yang lalu, tanggal 25 Oktober. Ada seorang Bapak Gembala di kota di Jawa Timur ini yang menulis WA kepada saya. Pastor Andreas, tolong berdoa untuk jemaat kami. Dia putri tunggal dari sebuah keluarga dokter gigi. Dari kecil, ayahnya yang dokter gigi ini tidak pernah memberikan kasih sayang yang baik. Dia sering dipukul, saudara. Padahal dia anak perempuan. Saudara, putri tunggal ini tidak bahagia. Sering menerima pukulan dari seorang ayah. Ayah yang harusnya menyayangi, mencintai dia sebagai seorang putri tunggal. Tapi justru sering dipukul, saudara. Beliau melanjutkan WA-nya. Akhir-akhir ini, Pak Andreas, putri tunggal ini mengetahui secara langsung karena tidak sengaja membuka WA dari bapaknya. Dan di WA itu, bapaknya ternyata ada main dengan perempuan yang lain. Ditemukan WA-WA yang tidak senonoh. Ditemukan WA-WA yang itu adalah sebuah percintaan yang gelap antara bapaknya dengan seorang wanita yang lain. Dia hancur, saudara. Dia menemui Bapak Gembala ini yang adalah teman saya untuk didoakan, dikonseling. Padahal keluarga ini baru saja keluar dari rumah sakit.
Oleh karena keluarga ini semuanya tertular COVID-19. Saudara, dia sempat berharap bapaknya mati karena COVID ini. Karena kebenciannya. Karena dia tidak bisa menerima dan dia tidak bisa mengampuni sang bapak. Untung dia menemukan seorang pemimpin yang memberikan nasihat bahwa pengampunan itu tidak mengurangi harga diri kita. Pengampunan itu tidak membebaskan orang lain, justru membebaskan diri kita sendiri dari penjara sakit hati dan kepahitan. Saudara, saya juga akan mendoakan dia. Saya berdoa supaya sebagai seorang pemudi, dia dipulihkan. Dia kembali dibangkitkan. Dia kembali bisa menerima sang ayah. Dan hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis. Akhir dari PA seri pertama tentang pengampunan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Pertama-tama berbicara pengampunan adalah berbicara tentang salib. Berbicara pengampunan itu adalah hak Bapa di surga untuk mengampuni. Lalu berikutnya, kalau memang orang menyakiti kita harus menerima hukuman, maka hukuman atas kesalahan orang yang menyakiti saudara itu pun adalah hak dari Bapa kita di surga. Yang terakhir, pengampunan tidak mengurangi harga diri kita. Tidak mengurangi status kita. Saudara yang kaya akan tetap kaya dengan mengampuni, tidak lalu tiba-tiba miskin. Saudara, pengampunan membebaskan diri kita, bukan membebaskan orang lain. Mari kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Engkau Tuhan sudah membuang dosa dan pelanggaranku. Haleluya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tiada kondang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapa, kami serahkan diri kami dan anak-anak kami, pemuda Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru, untuk bersedia mengampuni, mengerti tentang arti pengampunan itu. Engkau yang sudah membuang dosa kami sejauh timur dari barat dan melempar pelanggaran kami ke tubir-tubir laut. Biarlah kami setiap saat bersedia memberi pengampunan. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati Engkau semua anak-anakku, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyayangimu, Tuhan menyiapkan kau menjadi pribadi yang tangguh, the history makers, yang siap memberikan pengampunan, punya hati yang besar, yang lapang seperti Bapa di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus, berkat itu sempurna untuk engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati, sampai di seri yang kedua tentang pengampunan di minggu depan. Haleluya.